Suara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak nentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi nggak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak. Halo Kak. Oke, boleh disapa Sobat Profesor. Hai Sobat Profesor, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan. Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak? Iya. Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak ya, apalagi sebagai perempuan, itu pokoknya bensin full. Iya. Gitu aja. Kayaknya gak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak? Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus badan kita terasa nggak enak. Jadi mobil itu juga seperti kita, Sobat Profesor. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos. Karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus. Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu? Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja, komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan nggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan, minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawat komponen-komponen yang ada di mobil tersebut. Berarti kalau mau eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Profesor, tapi dipakai dan diservis gitu ya. Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai ke jalan, ya kan? Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Profesor, dan jangan lupa diservis juga. Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana? Nah ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalnya, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya langsung diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli. Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis? Kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih
budget ya, mohon maaf ya, budget mending kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu karena ada kerusakan ini ya, gitu. Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya. Gitu, Kak. Jadi lebih tahu sobat Prameswara, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak? Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuman buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak? Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu. Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata? Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat untuk ATPM kita, untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali. Harus dicatat sobat Prameswara biar nggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen yang nyebabin kerusakan gitu ya. Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer, dia sampai jebol. Aduh. Iya. Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget. Banyak banget. Ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang Kak. Wah, sampai 35 juta ya Pak ya? Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak. Wow. Dan prosesnya juga lama waktunya. Seberapa lama Pak? Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan. Tuh, sobat Prameswara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau lama. Dan sekarang juga ini Kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja. Nanti menghubunginya gimana Pak? Menghubunginya lewat nomor saya, atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269. Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sobat Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya, kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada? Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Front. Suzuki Front itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget yang sekarang, untuk kaum muda saat ini jangan khawatir, kita Suzuki
tetap berinovasi. Oke, inovasinya banyak Sobat nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dapat. Klasiknya gitu masih ya. ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman. Tapi nih Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya ini atau masuk apa? nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget Kak, bisa 1:21. Wow. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario. Iritnya iya. Oke. Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso. Iya. Dan panasan lagi Pak. Yang pertama sudah irit, yang kedua tuh jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit itu kan untuk kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama yang budget ya 100 sampai 200 tetap kita sediakan. Oke, Sobat, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya didina-boboin aja di rumah gitu ya. Dipakai, nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh. Sobat Prameswara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Kak. Sukses selalu juga. Untuk Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.